Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan subbab 4 yang berjudul variasi individual. Garis besar bab 4. Yang pertama, intelijensi. Berisi tes intelijensi individual versus tes kelompok, teori multiple intelligences, kontroversi dan isu dalam intelijensi. 2. Gaya belajar dan gaya berpikir. Gaya belajar dan gaya berpikir dan evaluasi gaya belajar dan berpikir. 3. Kepribadian dan temperamen, berisi personalitas dan temperamen. Yang pertama, intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Beberapa pakar mendeskripsikan intelijensi sebagai keahlian untuk memecahkan masalah atau problem solving. Yang lainnya mendeskripsikannya sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Dengan mengombinasikan ide-ide ini, kita dapat menyusun definisi intelijensi yang cukup fair. Keahlian memecahkan masalah dalam kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Tetapi, bahkan definisi yang luas ini tidak memuaskan semua orang. Seperti yang akan Anda lihat sebentar lagi, beberapa ahli teori mengatakan bahwa keahlian bermusik harus dianggap sebagai bagian dari intelijensi. Juga, sebuah definisi intelijensi yang didasarkan pada teori seperti teori Vygotsky harus juga memasukkan faktor kemampuan seseorang untuk menggunakan alat kebudayaan dengan bantuan individu yang lebih ahli. Karena intelijensi adalah konsep yang abstrak dan luas, maka tidak mengherankan jika ada banyak definisi. Tes intelijensi individual, tes Binet. Pada 1904, Menteri Pendidikan Prancis meminta psikolog Alfred Binet untuk menyusun metode guna mengidentifikasi anak-anak yang tidak mampu belajar di sekolah. Para pejabat di sekolahan ingin mengurangi sekolah yang penuh sesak dengan cara memindahkan murid yang kurang mampu belajar di sekolah umum ke sekolah khusus. Binet dan mahasiswanya Théophile Simon menyusun tes intelijensi untuk memenuhi permintaan ini. Tes itu disebut skala 1905. Tes ini terdiri dari 30 pertanyaan, mulai dari kemampuan untuk menyentuh telinga hingga kemampuan untuk menggambar desain berdasarkan ingatan dan mendefinisikan konsep abstrak. Kemudian skala Wechsler. Tes lainnya yang banyak dipakai untuk menilai intelijensi murid dinamakan skala Wechsler yang dikembangkan oleh David Wechsler. Selain menunjukkan IQ keseluruhan, skala Wechsler juga menunjukkan IQ verbal dan IQ kinerja. IQ verbal didasarkan pada 6 subskala, IQ kinerja didasarkan pada 5 subskala kinerja. Ini membuat peneliti bisa melihat dengan cepat pola-pola kekuatan dan kelemahan dalam area intelijensi murid yang berbeda-beda. Tes individual versus tes kelompok. Tes intelijensi seperti Stanford, Binet, dan Wechsler dilakukan berdasarkan individual. Seorang psikolog memahami penilaian intelijensi individual sebagai interaksi antara pemeriksa dan murid. Ini membuat psikolog tersebut bisa menyusun sampel perilaku murid. Selama pengujian, peneliti mengamati menggunakan pertama subskala verbal. Seorang anak harus berpikir logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang bagaimana sesuatu bisa sama. Misalnya, dalam hal apa gergaji dan palu itu sama. Kemudian yang kedua, subskala kinerja. Individu harus mampu menyusun seperangkat balok berwarna agar sesuai dengan desain yang ditunjukkan penguji. Koordinasi visual motor, organisasi perseptual, dan kemampuan untuk memvisualisasikan semuanya. Misalnya, gunakan 4 balok di sebelah kiri untuk membentuk pola seperti gambar di sebelah kanan. Laporan kemudian disusun sesuai minat dan perhatian murid. Apakah ada kecemasan dalam pengerjaan tugas dan tingkat toleransi murid menghadapi rasa frustasi. Teori multiple intelligences. Gardner menyatakan bahwa semua manusia memiliki kecerdasan majmuk dalam jumlah yang bervariasi. Setiap orang memiliki perbedaan profil intelektual. Kecerdasan ini terletak di bagian yang berbeda dari otak dan dapat bekerja secara mandiri dan bersama-sama. Howard Gardner mempercayai bahwa ada banyak tipe intelijensi spesifik atau kerangka pikiran. Kerangka ini dideskripsikan bersama dengan contoh pekerjaan yang merefleksikan kekuatan masing-masing kerangka, antara lain keahlian verbal, 2. Keahlian matematika, 3. Keahlian spasial, 4. Keahlian tubuh kinestetik, 5. Keahlian musik, 6. Keahlian intrapersonal, 7. Keahlian interpersonal, 8. Keahlian naturalis. Kerangka ini dideskripsikan bersama dengan contoh pekerjaan yang merefleksikan kekuatan masing-masing kerangka.
Keahlian verbal, kemampuan untuk berpikir dengan kata menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Contoh pekerjaannya adalah penulis, wartawan, dan pembicara. Yang kedua, keahlian matematika, kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Contoh pekerjaannya seperti ilmuwan, insinyur, dan akuntan. Yang ketiga, keahlian spasial, kemampuan untuk berpikir 3 dimensi. Contoh pekerjaannya seperti arsitek, perupa, dan pelaut. Yang keempat, keahlian tubuh kinestetik, kemampuan untuk memanipulasi objek dan cerdas dalam hal fisik, seperti ahli bedah, pengrajin, penari, atlet. 5. Keahlian musik, sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara, seperti komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. 6. Keahlian intrapersonal, kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif, seperti teolog dan psikolog. 7. Keahlian interpersonal, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti guru teladan, profesional, kesehatan mental. Dan yang terakhir, nomor 8, keahlian naturalis, kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan memahami sistem alam dan semesta buatan, seperti petani, ahli ekologi, dan ahli tanah. Interpretasi skor tes intelijensi. Tes psikologi adalah alat. Seperti semua alat, efektivitasnya tergantung kepada pengetahuan, keahlian, dan intelijensi penggunanya. Palu dapat digunakan untuk membuat rak dapur yang bagus, tetapi juga bisa digunakan sebagai senjata untuk tindak kejahatan. Demikian pula tes psikologi dapat dipakai dengan baik atau buruk. Berikut ini beberapa peringatan tentang IQ yang dapat membantu guru menghindari penggunaan informasi tentang intelijensi secara negatif. Pertama, jauhi pandangan stereotip dan perkiraan negatif tentang murid berdasarkan skor IQ. 2. Jangan gunakan IQ sebagai ukuran utama atau ukuran satu-satunya untuk kompetensi. 3. Berhati-hatilah dalam menginterpretasikan makna dari seluruh nilai IQ. Teori triarkis Steinberg. Menurut teori intelijensi triarkis dari Robert J. Steinberg 1986-2000, intelijensi muncul dalam bentuk 1. Analitis, 2. Kreatif, 3. Praktis. Yang pertama, intelijensi analitis adalah kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan mengevaluasi, membandingkan, dan mempertentangkan. Yang kedua, intelijensi kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan, mendesain, menciptakan, menemukan, dan mengimajinasikan. Ketiga, intelijensi praktis adalah fokus pada kemampuan untuk menggunakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan mempraktikkan. Howard Gardner percaya bahwa ada banyak tipe intelijensi spesifik atau kerangka pikiran. Kerangka ini dideskripsikan bersama dengan contoh pekerjaan yang merefleksikan kekuatan masing-masing kerangka. 1. Keahlian verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan makna. Contohnya, penulis, wartawan, dan pembicara. 2. Keahlian matematika, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Contohnya, ilmuwan, insinyur, dan akuntan. 3. Keahlian spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir 3 dimensi, contohnya arsitek, perupa, dan pelaut. 4. Keahlian tubuh kinestetik, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan cerdas dalam hal fisik, yaitu ahli bedah, pengrajin, penari, dan atlet. 5. Keahlian musik, yaitu sensitif terhadap nada, melodi, irama, dan suara. Contohnya, komposer, musisi, dan pendengar yang sensitif. 6. Keahlian intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan menata kehidupan dirinya secara efektif. Contohnya, teolog, dan psikolog. 7. Keahlian interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Contohnya, guru teladan, profesional kesehatan mental. 8. Keahlian naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola-pola di alam dan memahami sistem alam dan sistem buatan manusia. Contohnya, petani, ahli botani, ahli ekologi, dan ahli tanah. Teknologi dapat dipakai untuk memfasilitasi masing-masing area intelijensi. Dickinson 2000. 1. Keahlian verbal, yaitu komputer membantu murid untuk merevisi dan menulis ulang komposisi, membantu mereka menghasilkan lebih banyak lagi
paper yang baik. Belajar mengetik dewasa ini sama pentingnya dengan belajar menulis dengan pensil, dan belajar menggunakan program pengolahan kata sama pentingnya dengan belajar mengetik. 2. Keahlian matematika atau logika. Murid biasanya belajar secara efektif melalui program yang menarik yang memberikan umpan balik. Program semacam ini menantang murid untuk menggunakan keterampilan berpikir mereka untuk memecahkan soal matematika. 3. Keahlian spasial, yaitu komputer membuat murid bisa melihat dan memanipulasi materi. Mereka bisa menciptakan banyak bentuk yang berbeda sebelum mereka membuat salinan akhir dari tugas. 4. Keahlian tubuh kinestetik, yaitu murid mampu memerlukan koordinasi tangan sampai mata untuk mengoperasikan komputer, mengetik keyboard, dan menggunakan mouse atau touchscreen. 5. Keahlian musik, yaitu perkembangan intelijensi musik dapat diperkuat dengan bantuan teknologi sebagaimana kefasihan verbal diperkuat melalui program pengolahan kata. 6. Keahlian interpersonal, yaitu teknologi memberi kesempatan untuk mengeksplorasi garis pemikiran secara mendalam dan memberi akses luas untuk banyak minat personal. Nomor 7. Keahlian naturalis, yaitu teknologi elektronik dapat memfasilitasi eksplorasi ilmiah dan aktivitas alam lainnya. Teknologi telekomunikasi dapat membantu murid memahami dunia di luar lingkungan mereka. Kontroversi dan isu dalam intelijensi. Topik intelijensi diliputi oleh kontroversi. Kontroversi itu antara lain mana yang lebih penting dan menentukan intelijensi, alam ataukah asuhan? Apakah individu punya intelijensi umum dan sejauh mana tes intelijensi dapat memprediksi kesuksesan dalam sekolah dan pekerjaan? Seberapa banyak intelijensi mengandung bias kultural? Dan apakah tes IQ harus digunakan untuk menempatkan murid dalam jurusan kelas tertentu? Isu sifat dan asuhan. Isu sifat asuhan atau nature-nurture adalah debat tentang apakah perkembangan seseorang terutama dipengaruhi oleh sifat alamiah ataukah oleh pengasuhan. Sifat adalah warisan biologis anak, sedangkan asuhan adalah pengalaman lingkungan. Pendukung sifat mengatakan bahwa pengaruh terpenting perkembangan anak adalah warisan biologis. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa intelijensi terutama diwarisi dan bahwa pengalaman lingkungan hanya memainkan peran minimal dalam manifestasi intelijensi itu. Pandangan baru tentang isu sifat asuhan ini menyatakan bahwa kualitas yang rumit seperti intelijensi mungkin mempunyai muatan genetik yang memberinya kecenderungan tertentu. Namun, perkembangan aktual dari intelijensi membutuhkan lebih dari sekedar warisan. Larry P. dan kontroversi atas bias kultural dalam tes IQ. Berikut merupakan contoh kasus atas bias kultural dalam tes IQ. Larry P. adalah orang Afrika Amerika dan miskin. Saat berumur 6 tahun, dia ditempatkan di kelas untuk anak retardasi mental yang bisa dididik, atau educable mentally retarded, yang berarti diasumsikan bahwa kemampuan belajar Larry jauh lebih lambat dibandingkan rata-rata murid pada umumnya. Larry ditempatkan di kelas IMR karena skor tes IQ-nya hanya 64. Apakah ada kemungkinan bahwa tes intelijensi itu mengandung bias kultural? Kontroversi ini menjadi sasaran berbagai gugatan hukum yang menentang penggunaan tes IQ untuk menempatkan anak-anak Afrika Amerika di kelas IMR. Sebagai bagian dari perdebatan panjang dalam pengadilan dalam kasus Larry ini, 6 murid Afrika Amerika lainnya secara terpisah diberi tes lagi oleh psikolog. Para psikolog ini kemudian mengatakan bahwa anak-anak itu memulai tes dengan baik setelah isi dan bahasa tesnya disesuaikan. Modifikasi tes ini menghasilkan skor dari 79 ke 104 atau lebih tinggi 38 poin dibandingkan tes awal. Dalam kasus Larry, hakim memutuskan bahwa tes IQ mengandung bias kultural dan tidak boleh dipakai untuk keputusan penempatan murid di kelas IMR. Namun, dalam keputusan selanjutnya seperti PES 5, Hannon di Illinois, hakim memutuskan bahwa tes IQ tidak bisa secara kultural.
Juga, sebuah gugus tugas yang dibentuk oleh American Psychological Association menyimpulkan bahwa tes IQ tidak bisa secara kultural. Tes yang fair secara kultural atau culture fair test adalah tes yang diusahakan bebas dari bias kultural. Ada dua jenis tes cultural fair. Yang pertama, berisi item-item yang diyakini dipahami anak-anak dari semua kelompok etnis dan sosioekonomi, atau item yang setidaknya dipahami oleh anak-anak yang mengikuti tes. Tes ini bertujuan untuk menyesuaikan antara faktor lingkungan sebagai dasar perkembangan. Kesimpulan, apakah perbedaan ini didasari oleh faktor warisan genetik atau lingkungan? Jawaban umumnya adalah lingkungan. Salah satu alasannya adalah dalam dekade terakhir ini, saat keluarga Afrika Amerika mengalami peningkatan peluang sosial, ekonomi, dan pendidikan, gap antara anak-anak Afrika Amerika dan kulit putih pada tes intelijensi konvensional semakin menyempit. Jones, 1984. 2. Gaya belajar dan gaya berpikir. Intelijensi adalah kemampuan. Gaya belajar dan berpikir bukanlah kemampuan, tetapi cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Sternberg, 1997. Guru mungkin akan mengatakan bahwa anak melaksanakan kegiatan belajar dan berpikir dengan berbagai cara mencengangkan. Guru sendiri juga bervariasi dalam gaya berpikir dan belajarnya. Dikotomi gaya belajar dan berpikir. Dua dikotomi gaya yang paling banyak didiskusikan dalam wacana tentang pembelajaran adalah gaya impulsif, reflektif, dan mendalam atau dangkal. Gaya impulsif atau reflektif. Gaya impulsif atau reflektif juga disebut sebagai tempo konseptual, yakni murid cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari suatu jawaban. Kagan, 1965. Murid yang impulsif sering lebih banyak melakukan kesalahan ketimbang murid yang reflektif. Riset terhadap impulsivitas atau refleksi telah mempengaruhi pendidikan Jonassen dan Grabowski, 1993. Dibandingkan murid yang impulsif, murid yang reflektif lebih mungkin melakukan tugas di bawah ini. 1. Mengingat informasi yang terstruktur. 2. Membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks. 3. Memecahkan problem dan membuat keputusan. Dibandingkan murid yang impulsif, murid yang reflektif juga lebih mungkin untuk menentukan sendiri tujuan belajar dan berkonsentrasi pada informasi yang relevan. Murid reflektif biasanya standar kinerjanya tinggi, banyak menunjukkan murid reflektif lebih efektif dan lebih baik dalam pelajaran sekolah ketimbang murid impulsif. Gaya mendalam atau dangkal. Gaya mendalam atau dangkal adalah sejauh mana murid mempelajari materi pelajaran dengan suatu cara yang membantu mereka memahami makna materi atau gaya mendalam, atau sekedar mencari apa-apa yang perlu dipelajari. Murid yang belajar dengan menggunakan gaya dangkal tidak bisa mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Mereka cenderung belajar secara pasif, seringkali hanya mengingat informasi. Pelajar mendalam atau deep learner lebih mungkin untuk secara aktif memahami apa-apa yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu untuk diingat. Jadi, pelajar mendalam menggunakan pendekatan konstruktif dalam aktivitas belajarnya. Selain itu, pelajar mendalam lebih mungkin memotivasi diri sendiri untuk belajar, sedangkan pelajar dangkal atau surface learner lebih mungkin akan termotivasi belajar jika ada penghargaan dari luar, seperti pujian dan tanggapan positif dari guru. Snow, Como, and Jackson, 1996. Mengevaluasi gaya belajar dan berpikir. Anak-anak pasti memiliki gaya belajar dan berpikir yang berlainan. Jangan kacaukan gaya dengan kemampuan seperti intelijensi. Gaya adalah cara murid menggunakan kemampuannya. Akan sangat membantu apabila kita dapat mengetahui mana murid yang bergaya impulsif atau bergaya dangkal. Cari cara yang bisa membantu mereka untuk menjadi lebih reflektif dan bergaya mendalam. Kepribadian dan temperamen. Kita telah melihat bahwa sangat penting untuk menyadari adanya variasi individual dalam kognisi anak. Juga penting untuk memahami variasi individual dalam personalitas atau kepribadian dan temperamennya. Kepribadian. Kita membuat pernyataan tentang kepribadian dan lebih suka berteman dengan tipe kepribadian tertentu. Mari kita kaji
Apa arti dari istilah kepribadian ini? Kepribadian atau personalitas adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. Pikirkan diri Anda sendiri sejenak, seperti apakah kepribadian Anda? Apakah Anda terbuka atau pemalu, penuh perhatian atau cuek, ramah atau pemarah? Ada beberapa karakteristik dalam kepribadian, seperti yang akan kita lihat nanti. Salah satu pendapat mengatakan bahwa ada 5 faktor utama yang mempengaruhi kepribadian. 5 faktor kepribadian. Membahas kepribadian dalam konteks faktor 5 besar, ini bisa memberi Anda kerangka untuk mengkaji kepribadian murid Anda. Stabilitas emosional murid Anda pasti berbeda-beda. 5 faktor tersebut terdiri dari stabilitas emosional, kemudian ekstraversi, kemudian keterbukaan kepada pengalaman, kemudian kepatuhan, dan yang terakhir kepekaan nurani. Temperamen. Definisi dari temperamen. Temperamen terkait erat dengan kepribadian dan dengan gaya belajar dan berpikir. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi tanggapan atau respon. Beberapa murid bertemperamen aktif, sedangkan yang lainnya tenang. Beberapa murid merespon orang lain dengan hangat, sedangkan orang lain secara sambil lalu. Deskripsi ini menunjukkan adanya variasi temperamen. Ilmuwan yang mempelajari temperamen berusaha mencari cara terbaik untuk mengklasifikasi temperamen. Klasifikasi paling terkenal adalah klasifikasi oleh Alexander Chess dan Stella Thomas dalam Chess dan Thomas tahun 1977 dan Thomas dan Chess dalam tahun 1991. Mereka percaya bahwa ada 3 tipe atau jenis temperamen. Yang pertama adalah easy child atau kaya temperamen, di mana anak biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Kedua, difficult child, gaya temperamen di mana anak cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Yang ketiga, slow to warm up child atau gaya temperamen di mana anak biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Ciri-ciri 3 jenis temperamen. Yang pertama, anak muda atau easy child biasanya memiliki mood positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Yang kedua, anak sulit atau difficult child cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban dalam menerima pengalaman baru. Yang ketiga, anak lambat bersikap hangat atau slow to warm up child biasanya beraktivitas lamban, agak negatif, menunjukkan kelambanan dalam beradaptasi, dan intensitas mood yang rendah. Dan kita sudah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap siswa memiliki gaya dan berpikir belajar masing-masing. Pengenalan gaya dan berpikir belajar sangat penting. Bagi guru, dengan mengetahui gaya dan berpikir belajar tiap siswa, maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat
baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Seorang siswa juga harus memahami jenis gaya dan berpikir belajarnya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal diri yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Pengenalan gaya dan berpikir belajar akan memberikan pelayanan dan usaha-usaha yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaliknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal. Sekian presentasi dari saya dan kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.